Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kali ini kita akan mengkaji kaidah yang ke-25. Kaidah yang ke-25 dari sekian banyak kaidah kehidupan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kaidah ini bertemakan peka menangkap pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Peka menangkap pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya peka? Napa peka? Peka itu ya cepat untuk merasa, itu peka. Sensitif. Ya. Itu arti dari peka. Menangkap ya memahami. Ya. Peka untuk menangkap pesan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah ini kita ambil dari ayat Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra ayat 59. Surat Al-Isra ayat 59. Apa bunyinya? Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami, siapa kami? Allah. Tidaklah kami mengirimkan ayat-ayat kekuasaan kami. Tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan hanya untuk menakut-nakuti. Saya ulangi terjemahannya, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengirim tanda-tanda kekuasaan kami kecuali untuk menakut-nakuti. Ya. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim tanda-tanda kekuasaannya. Pertama, sebelum kita berpanjang lebar, para ulama ketika menafsirkan makna tanda-tanda kekuasaan, mereka punya beberapa penafsiran, dan rata-rata penafsiran itu adalah contoh. Ada yang menafsirkan kematian massal. Kenapa? Kematian massal. Biasanya kematian massal itu karena apa? Karena bencana atau wabah. Jadi di sini ada sebagian ulama menafsirkan tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah kematian massal. Dalam satu kejadian yang meninggal apa? Langsung banyak, ada ratusan, ada ribuan, bahkan mungkin jutaan. Ada sebagian ulama menafsirkan tanda-tanda kekuasaan itulah mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ada juga yang menafsirkan tanda-tanda kekuasaan itu dengan gerhana. Kenapa? Gerhana. Intinya, tanda-tanda kekuasaan Allah di sini sifatnya umum. Kejadian-kejadian yang menunjukkan kekuasaan Allah. Bisa juga kita kasih contoh, misalnya panen gagal gara-gara wereng. Panen gagal gara-gara
tikus. Panen gagal gara-gara apa maning nggih sing duwe sawah biasanya? Apa? Manuk. Loh, masa manuk gawe gagal? Kekeringan, kemarau, betul. Ya, kemarau panjang. Ini semuanya bisa kita masukkan ke dalam ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menakdirkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang menunjukkan kekuasaan Allah, itu adalah dalam rangka untuk menakut-nakuti manusia. Sehingga bisa juga kita masukkan gempa bumi, apalagi tanah longsor, terus tsunami, terus gunung meletus, bisa kita masukkan semuanya ke sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kejadian-kejadian mengerikan tadi dalam rangka untuk menakut-nakuti kita. Sehingga orang yang peka dengan pesan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang begitu merasakan kejadian tadi, dia langsung tumbuh di dalam hatinya perasaan takut. Sehingga takut baik apa jelek? Takut baik atau jelek? Takut liwat kuburan. Tergantung, betul. Tergantung takut apa? Takut coro kepriwe? Ya. Tergantung. Kalau takut gara-gara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah, bagus atau tidak? Bagus. Kalau takut mengkamar mandi wengi-wengi, ya enggak bagus. Wis gede wis brengosen sih njaluk kancane mau kamar mandi yang ngisin-ngisinaken ya. Jadi ketika orang menyaksikan kejadian-kejadian tadi kemudian tumbuh dalam hatinya rasa takut, maka itu tandanya dia peka. Nah, kalau misalnya ada orang menyaksikan itu kemudian biasa-biasa saja, nah itu yang perlu dipertanyakan, keimanan dia. Dan nanti takut itu bukan sekedar takut, tapi takut yang ada efeknya. Takut yang ada efeknya itu ana lindu, takut, ada gempa takut. Takut kenapa? Takut mati. Kenapa takut mati? Karena belum sholat. Oh berarti efeknya habis gempa itu terus jadi rajin sholat. Itu namanya takut yang ada hasilnya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun berapa ya? Awal saya pulang dari Madinah berarti ya sekitar tahun 2010-an ya, 2010-an. Ketika saya lagi ngecat rumah, ya rumah wakaf, pakai tangga gitu ya, pakai tangga lagi ngecat, tahu-tahu, loh, gitu nih, andanya apa? Goyang-goyang. Kok tangganya kok goyang-goyang ini? Dan saya dengar suara orang-orang pada teriak-teriak. Apa? Lindu, lindu. Wah, langsung turun saya. Ya, itu sekitar jam tengah 12-an menjelang apa? Zuhur. Ya nggak lama, paling setengah menit. Maka wah, ki pancen diamutaken nggih. Supaya ayo siap-siap apa? Udah mendekati masuk waktu zuhur, kerjanya berhenti dulu. Akhirnya betul. Selesai, berangkat ke masjid, ya pada bae. Apa sing pada? Orang yang sholat ya tetap kesebelasan.
ke-11. Utuh 11. Loro tok. Imamnya bukan 2010 ya, 2009 atau 2008, sebelum ayah kami wafat. Imamnya ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, makmumnya saya. Ya. Tim ke-11. Jadi ternyata setelah ada gempa yang orang-orang pada teriak-teriak tadi, takutnya itu ya cuma saat itu. Kemudian pasca gempa ya tidak ada perubahan. Masjid ya tetap sepi, yang sholat ya cuma segitu-gitu saja. Padahal tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kejadian tersebut adalah untuk nakut-nakuti. Kalau sudah takut terus introspeksi, kalau sudah introspeksi diri terus memperbaiki diri. Itu diinginkan. Sehingga di dalam ayat yang lain Allah sampaikan, kalau ada orang mengalami kejadian-kejadian tadi, kok dia tidak peka atau takut sebentar tapi kemudian tidak ada perubahan, maka orang ini termasuk orang-orang yang hatinya sudah membatu. Membantu itu artinya apa? Keras. Ya. Allah sampaikan hal tersebut dalam surat Al-An'am. Surat apa? Al-An'am ayat 43. Dalam surat Al-An'am ayat 43 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u." Andaikan ketika datang peringatan dari kami, mereka mau merendahkan diri mereka, mau kembali taubat kepada Allah, itu yang terbaik. Walakin qasat qulubuhum, tapi banyak di antara mereka yang hatinya sudah apa tadi? Keras. Ya. Maka waspada. Contoh misalnya kalau orang gagal panen gara-gara apa tadi? Bereng atau gara-gara tikus. Itu harusnya jangan kita menghabiskan waktu kita untuk menggerutu, untuk marah-marah, untuk nyari kambing tikus hitam ding. Jangan seperti itu. Coba langsung dipeka. Ini kira-kira Allah Subhanahu wa ta'ala ngirim tikus, ngirim bereng. Ini apa salah saya? Apa dosa saya kira-kira? Harusnya kan kayak gitu. Apa yang bisa saya perbaiki? Oh, apa kemarin pas panen yang lama, yang kemarin itu pas lagi panen raya dapat banyak terus lupa apa? Zakat. Harusnya kan kayak gitu. Oh, diingatkan sama Allah, disuruh mengeluarkan sukarela nggak mau, akhirnya apa? Dicabut dengan paksa, diambil dengan paksa. Nah, kalau sudah diambil dengan paksa, kalau kita keluarkan sukarela paling cuma berapa persen? 5% atau 10%. Tergantung apakah pengairannya dengan air hujan atau pakai diesel, gitu ya Ustaz ya? 5 atau 10 ya? 5 atau 10%. Ya. Sedikit atau banyak? Sedikit. Nek tikus. Wah, tikus orang nggak persen-persenan, orang paham tikus persen-persenan. Habis pres. Ini bukannya kemudian introspeksi diri. Ini kira-kira sebabnya apa? Wah, langsung ayo wengi kiye grebek tikus.
Ya, pernah pas suatu hari itu beberapa tahun yang lalu, tikusnya memang luar biasa menghabisi sawah para petani. Akhirnya para petani sepakat, ayo malam ini kita buru tikus. Betul, dapat ratusan tikus. Dan anehnya tikus-tikus tadi itu dibuangi di mana? Di jalan. Jadi mau ke Padamara, ya lewat jalan depan itu situ tikus banyak banget, ratusan di jalan. Maksudnya apa gitu loh? Kenapa mesti dibuang di mana? Di jalan. Ya ben tikus liane pada weruh. Jadi kapok ya. Kapok tikusnya? Oh, tikus itu makhluk pendendam. Apa yang terjadi? Besok malamnya tikusnya ribuan yang datang. Yang dibunuh ratusan, yang muncul berapa? Ribuan. Sekarang nanti wallahu a'lam. Allah yang mengutus. Oh berarti nggak boleh gerbek tikus? Boleh. Tapi tujuan utamanya bukan di situ. Tujuan utamanya adalah bagaimana ketika kita mengalami kejadian seperti itu, kita introspeksi diri. Karena itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan peristiwa-peristiwa semisal dengan itu. Maka jamaah yang kami hormati, setiap ada kejadian gempa bumi, bencana dan yang semisalnya, maka yang harusnya kita tumbuhkan adalah peka. Apa dosa saya? Taubat. Apa kewajiban agama yang belum dikerjakan? Taubat, perbaiki. Apa hal haram yang masih kita kerjakan? Tinggalkan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Loh, apa gempa bumi itu enggak ada sebab geologinya? Ada. Tapi jangan kita terpaku di situ. Ya, tsunami apa enggak ada sebab geologinya? Ada. Tapi jangan terpaku di situ. Ya, itu adalah tanda-tanda yang Allah kirimkan buat kita semuanya. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.